Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vena Salsabila dengan NIM 063 dari kelas 2022C. Kali ini saya akan melakukan micro teaching untuk dasar pengenalan jauh kelas 10 SMA. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, karena kita belajar pertama kalian harus semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya. Pak Dep. Ya, untuk Nak Tadet silahkan. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, yang akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dan berdoa. Oke, terima kasih ya Nak Tadet. Selanjutnya Ibu mau absensi terlebih dahulu. Ahmad Rasidul Hidayat. Sakit Bu, Oh, sakit. Suratnya ada? ada Bu. Oke. Sekretaris kelas. Ya. Nanda Mariatul Kiptiah. Hadir Bu. Izal Abdurrahman. Hadir. Aimun. Maulana Tegar. Sakit Bu. Sakit. Ada suratnya juga. Lagi musim sakit ya. Iya. Dharma Baktiar. Hadir. Kadir Bedaya. Hadir. Baik. Ibu mau tanya terlebih dahulu, kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Harus semangat dong, karena kan masih kajian, masih pelajaran pertama. Sarapan. Sarapan, ya nanti di istirahat pertama aja. Oke, ini udah ada yang tahu nggak kita akan belajar materi apa pada pagi hari ini? Yang pasti geografi Bu. Geografi, pasti kan ibu guru geografi ya? Oke, kalau gitu ibu ini. Nah, kita akan belajar tentang penginderaan jauh. Jadi di minggu kemarin kalian kan sudah belajar peta-peta ya? Nah, peta-peta itu juga berhubungan sama penginderaan jauh ini tadi. Sebenarnya kalian tahu nggak? Kalian pernah berpikir nggak gimana caranya orang tuh bisa dapat data dari pemetaannya? Kan ada yang sampai pemetaan di gunung gitu, ada pemetaan di dekat lereng, kan nggak mungkin juga ya kita melakukan lapangan ke sana. Ada yang bertanya-tanya seperti itu nggak? Kenapa Bu? Nah, itu akan dijawab di materi kali ini, yaitu penginderaan jauh. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak semua akan memahami apa itu pengertian penginderaan jauh, lalu mengetahui manfaat penginderaan jauh, dapat mengetahui komponen dari penginderaan jauh itu sendiri, lalu mengetahui juga jenis citra penginderaan jauh, dan dapat melakukan interpretasi citra, tapi interpretasinya dilakukan secara sederhana saja. Baik, ini ada gambar sebelah kanan sebelah kiri. Yang sebelah kanan kalian sepertinya pastinya sudah mulai familiar, ya kan? Seperti di materi minggu kemarin itu tentang sig, peta dan sig. Nah, sebelah kiri belum tahu ini peta apa? Ya, dia termasuk dalam peta tematik. Nah, jadi dalam peta penggunaan lahan ini sebenarnya itu hasil interpretasi dari ini yang sebelah kiri. Jadi ini citra. Nah, baik Ibu akan menjelaskan. Nah, pengertian dari penginderaan jauh itu sendiri. Nah, penginderaan jauh adalah suatu teknik dan seni
minim akan kesalahan. Ketiga, dapat melakukan prediksi. Lalu keempat adalah nilai yang sulit dijangkau akan dapat dipetakan. Nah, untuk yang paling ketiga dapat melakukan prediksi, ini gambar sebelah kanan ini itu merupakan salah satu contoh prediksi stok karbon di daerah Batu, di mana itu memanfaatkan pengendalian jauh, gitu ya. Selanjutnya kita akan masuki materi. Yang pertama adalah komponen pengendalian jauh. Yang pertama itu kita akan bahas energi. Energi ada dua yang dimanfaatkan di pengendalian jauh. Yang pertama energi pasif dan aktif. Ada yang tahu ini pasif, kira-kira dia energinya dapat dari mana? Ada Matahari. ya, matahari. Lalu yang kedua ini dari wahana. Wahananya sendiri di pengendalian jauh itu ada banyak, sebenarnya ada LIDAR, terus yang terbaru ini ada drone karena lebih simpel. Lalu selanjutnya komponen yang dimanfaatkan dari pengendalian jauh sendiri adalah pengendalian jauh itu juga salah satu komponennya adalah atmosfer. Atmosfer itu bisa seperti awan, terus nanti asap-asap kendaraan itu juga kan dia dari atmosfer ya. Jadi pengendalian jauh salah satu komponennya itu juga atmosfer. Lalu selanjutnya ada objek. Objek di sini tuh ya ada permukiman, lalu bisa gunung, dan pokoknya yang ada di permukaan bumi kita. Ya, selanjutnya ada ini pengolahan data. Jadi data visual dan nanti kita akan bisa menggunakan data itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah jenis citra. Yang pertama ada citra foto dan citra non foto. Nah, kalau citra foto bisa teman-teman lihat bahwa citra foto itu dia menggunakan kamera, jadi dia tuh gambarnya akan sangat lebih jelas. Yang pertama ada pankromatik. Pankromatik itu dia bermain ke warna aja sih. Jadi ada yang warna abu-abu ataupun dia tuh ada warna visible atau warna yang bisa kita lihat. Nah, bisa lihat di sini yang di atas tuh gray atau warna abu-abunya. Dia tuh masih belum memiliki banyak komposit pen. Lalu selanjutnya yang di bawah adalah citra yang sudah diolah sehingga bisa kita lihat warnanya secara nyata dan kita bisa tahu apa objek di daerah tersebut. Lalu ada inframerah, lalu foto ortokromatik, lalu ultraviolet. Nah, untuk citra foto itu jelas dia citra yang diambil dengan sensor, bukan kamera. Jadi dia tidak terlalu jelas seperti yang citra foto yang inframerah itu kan jelas banget ya. Nah, kalau misalkan di citra non foto dia itu terbatas dari beberapa ketinggian, ada yang minimal 20 meter, 30 meter, itu tergantung dari citranya itu sendiri atau alatnya yang merekam. Nah, ada banyak wahana yang bisa dimanfaatkan seperti satelit ya. Satelit yang untuk pengendalian jauh sendiri itu ada cuaca. Kalau cuaca itu biasanya satelitnya dari NOAA, itu dari Amerika Serikat. Terus ada juga dari Meteor, itu dari Rusia. Tapi ya kita tidak bisa mengakses secara sembarangan. Lalu kalau untuk sumber daya bumi itu biasanya peneliti memanfaatkan Landsat, lalu Spot. Terus untuk cuaca itu biasanya juga bisa melalui Sisat ataupun Sentinel, gitu ya. Selanjutnya adalah unsur interpretasi.
tambah dialiri air sangat banyak. Jadi dia semakin berair, semakin banyak air, lalu dia tuh kita akan menangkap dia sebagai objek yang sangat gelap gitu. Jadi yang gelap ini dia tuh sebenarnya tambah, tapi karena dia banyak airnya dia jadi gelap. Yang hijau jelas dia sawah. Terus yang putih abu-abu ini juga sawah, tapi dia sawah yang tidak teraliri air gitu ya. Lalu yang putih-putih kecil-kecil ini ada yang bisa tahu? Rumah permukiman ya. Gitu ya, kalau melakukan interpretasi menggunakan warna. Selanjutnya bentuk, ada yang tahu ini bentuk apa? Kotak. Persegi panjang. Lalu kalau kita asumsikan di lapangan itu seperti apa? Sawah ya. Karena kan dia juga ada rumah-rumah nih gitu. Lalu selanjutnya ukuran, kita juga bisa tahu ukuran dari suatu objek itu sebesar apa. Ini kan ini ibu ambil dari lumpur lapindo.
sudah habis ya anak-anak. Ada yang kelompoknya mau maju secara volunteer. Oh, kelompok ini Bang Nanda bisa maju untuk menjelaskan. Kalau yang acara gimana Bu? Boleh 2 orang tuh langsung 3 orang juga nggak apa-apa. Perwakilan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih ada waktu ya, nama panggilannya Ikram dari kelompok 2. Jadi saya sudah melakukan interpretasi citra. Jadi yang di ada wadah 01 ini itu termasuk pemukiman. Nah, pemukiman ini warnanya itu putih oranye terang gitu deh. Terus teksturnya itu halus, bentuknya itu kotak-kotak kecil, hampir tidak terlihat. Terus asosiasinya itu ada jalan-jalan kecil, ya gitu. Untuk yang kode 02 ini ada bandara. Bandara ini warna, menurut saya itu warna abu terang, macam-macam. Terus bentuknya persegi panjang, ada pola-pola landasan pesawat. Terus untuk yang kode 03 di sini ada sungai. Sungai itu warnanya hitam karena tubuh air. Terus polanya tuh berkelok-kelok. Terus di sini juga ada pabrik. Menurut saya itu pabrik karena atap dari perumahan, atapnya itu agak memanjang seperti dari pabrik yang kita temui sekarang. Terus ada juga kotak-kotak yang saya beri kode 06 itu karena seperti sawah cuman beda karena warnanya hitam, tubuh air gitu ya. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Boleh di close. Dari hasil interpretasi Bang ada yang mau bisa enggak sama kelompok pertama? Jawabannya sama ini. Sama ya, karena cara interpretasi kita itu ada yang sama dan berbeda, jadi wajar. Baik, terima kasih buat Ibang bisa duduk kembali. Terima kasih. Oke, dari hasil presentasi Ibang tadi, Ibu yakin dan hasil samaan kalian juga, Ibu yakin bahwa kalian akan paham, sudah paham dengan materi kita hari ini. Tapi Ibu juga akan